Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliani, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2024, program studi IPA, LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 2237231384. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SDN 2 Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, dengan materi pencemaran lingkungan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi bagi peserta didik. Selamat menyaksikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Sekarang sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo silahkan Indah. Selamat pagi semuanya. Silahkan duduk. Kita absen dulu ya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Seperti biasa, sebelum belajar kita menyanyikan dulu lagu nasional. Siapa yang bertugas? Ayo silakan Intan. Yang lain silakan berdiri. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Belajar tentang bencana alam. Ada yang masih ingat gak bencana alam itu apa aja? Apa Gibran? Coba, apa bencana alam? Contoh. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Benar, jadi tadi bencana alam ada banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan. Iya. Hari ini kita akan belajar materi yang baru yaitu tentang pencemaran lingkungan. Coba kita perhatikan di depan. Ada judulnya Bumiku Sayang, Bumiku Malang tentang pencemaran lingkungan. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kita akan mengamati gambar. Dari pengamatan gambar, nanti kalian akan memilah-milah sampah sesuai dengan sumbernya. Lalu yang kedua, setelah kalian mengamati dan berdiskusi, kalian nanti akan menganalisis atau menemukan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan kan banyak ya di sekitar kita ya. Nah, nanti kalian akan menemukan, mendiskusikan penyebabnya apa. Kalau penyebabnya sudah ketemu, tentunya kalian nanti juga akan mendiskusikan bagaimana cara menanggulangi atau mengelola sampah dengan tepat. Lalu yang selanjutnya, mengapa kok kita perlu belajar materi ini? Kalau kita belajar materi pencemaran lingkungan, tentang pengelolaan sampah, tentunya nanti kita akan menjaga lingkungan dengan baik. Penilaiannya seperti biasa, ada 3, ada penilaian pengetahuan, penilaian keaktifan di kelompok, dan penilaian antar teman. Sudah pernah kita lakukan kan ya di pertemuan sebelumnya ya? Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ini ada gambar apa ini? Banjir. Iya, gambar banjir. Terus ada apa aja itu?
sampahnya berserakan. Ada yang bisa membuat pertanyaan nggak dari gambar ini? Coba, pertanyaannya menurut kalian apa? Mengapa terjadi banjir? Iya, pertanyaan pertama, mengapa terjadi banjir? Ada lagi yang punya pertanyaan? Oh, Indah. Apakah sampah menyebabkan banjir? Iya, pertanyaan kedua, apakah sampah menyebabkan banjir? Jadi tadi pertanyaannya Jevanya, apa yang menyebabkan banjir? Kalau pertanyaannya Indah? Iya, apakah sampah dapat menyebabkan banjir? Di situ ada orang kebanjiran, banyak sampahnya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita bagi dulu kelompok. Kelompoknya kan sudah terbagi di pertemuan sebelumnya ya. Kelompok 1 kelompoknya Gibran, kelompok 2 kelompok Jevanya, kelompok 3 kelompok Indah, dan kelompok 4 kelompoknya Zaskia. Nah, kalau mau mendiskusikan, Ibu Guru bagi dulu lembar kerjanya ya. Nah, lembar kerjanya kan sudah dibagi, silahkan dibuka, didiskusikan dan dikerjakan. Lalu kalian cari literaturnya di buku dan bahan ajar yang sudah dibagikan tadi ya. Ayo silahkan bekerja berkelompok. Coba dilihat yang di halaman pertama, itu kan ada nama anggota kelompok ya. Nanti tinggal diisi nama anggota kelompok sesuai kelompoknya. Lalu lihat yang fase pertama. Fase pertama kan ada 2 gambar. Nah, dari 2 gambar itu, nanti kalian buat pertanyaan seperti Jevanya dan Indah tadi. Lihat di halaman selanjutnya. Kalau pertanyaannya sudah dibuat, biasanya kan langsung dibuat jawaban sementaranya di fase 2. Ada? Kan ada kotaknya kan? Nah, itu untuk jawaban sementara. Lalu di fase 3, dilihat di fase 3. Berdasarkan pertanyaan dan hipotesis di atas, tuliskan penyebab dan akibat dari pencemaran lingkungan. Jadi nanti silahkan dibaca bukunya, kalian cari penyebab dan akibat dari pencemaran lingkungan itu apa. Lalu lihat di fase 4 yang belakang. Nah, itu kan ada macam-macam sampah ya. Ya kan? Nah, nanti kalian kelompokkan di tabel mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Tinggal ditulis nanti di tabelnya. Lalu di fase terakhir, menganalisis dan evaluasi itu, kalian diskusikan lagi soal yang ada di situ. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya enggak tentang pengerjaan lembar kerjanya? Sudah paham semua? Ya, sudah. Kalau sudah, silakan berdiskusi. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya makhluk hidup Coba dibaca dulu pencemaran lingkungannya yang mana. Ada kan? ya ada. Nah, coba dibantu nulisnya, Mel. Kalian sudah fase 2, 3, 4-nya? Tinggal fase 3. Ya, itu apa pertanyaannya, lalu dicari di buku atau bahan ajar yang tadi sudah dibagi. Adalah proses pengolahan sampah.
Sampah anorganik adalah sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Masih ingat dengan tepuk konsentrasi? Masih. Ayo coba berdiri dulu, berdiri. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Karena sudah selesai. Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Kelompok 1. Kelompoknya Gibran. Silahkan maju kelompoknya Gibran. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gibran, Rafa, Miko, dan Dirga. Pertanyaan, apa penyebab banjir? Jawaban sementara, karena buang sampah sembarangan. Penyebab banjir dan akibat, lingkungan menjadi kotor, sering terjadi banjir, air bersih menjadi berkurang. Sampah organik, sisa sayuran, daun kering, dan kulit buah-buahan. Sampah anorganik, plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, dan bekas besi, kaca, kabel, barang elektronik. Kelompok 3, terima kasih atas pembacaan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, sekarang masing-masing kelompok coba kemukakan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompoknya Jaskia. Apa Jaskia kesimpulannya? Banjir dapat disebabkan oleh sampah. Ya, kesimpulan yang pertama, banjir dapat disebabkan oleh sampah. Kesimpulan yang kedua, kelompok mana lagi? Oh ya, kelompok 2. Silahkan, Aulia. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu organik dan anorganik. Ya, sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang kelompoknya Indah. Silahkan, Indah. Prinsip pengelolaan sampah ada 3, reduce, reuse, recycle. Ya, menurut kelompok Indah ada 3 prinsip pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, udah punya kesimpulan masing-masing. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset.
Yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran. Nah, tadi sudah dilihat ya videonya di depan ya, tentang sampah dan tentang pengelolaan sampah. Jadi benar nggak tadi kesimpulan kalian? Benar, sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Ada yang tahu nggak contohnya sampah organik? Apa contohnya sampah organik? Coba Miko. Apa Miko sampah organik satu aja? Sisa-sisa sayuran, Iya, sisa-sisa sayuran. Kalau sampah anorganik? botol minum, Iya, betul. Jadi sampah organik sisa sayuran, kalau sampah anorganik botol minum. yaitu mengurangi sampah, mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Iya, jadi terima kasih ya Iqmal. Jadi reduce itu mengurangi sampah. Contohnya mengganti kresek. Biasanya kalau belanja kan pakai kantong kresek ya. Nah, itu mengganti kantong kresek dengan tas kain atau tas belanja. Biasanya kan ada yang jual ya tas belanja yang dari kain kan? Nah, sekarang prinsip yang ketiga, reuse. Apa coba reuse? Siapa yang mau memberikan jawaban reuse? Reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contoh botol plastik bekas atau pot tanaman. Iya, reuse berarti menggunakan kembali barang yang dapat digunakan. Contohnya kita membuat pot tanaman menggunakan botol bekas. Terus biasanya juga kan pernah bikin dari botol bekas dibuat jadi tempat pensil ya. Nah, itu juga termasuk contoh reuse. Sekarang yang terakhir, prinsip pengelolaan sampah adalah recycle. Siapa yang mau memberikan jawaban recycle? Oh iya, Wahyu silakan. Recycle adalah menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi suatu yang lebih bernilai. Contohnya mendaur ulang kertas, botol, plastik, atau kaleng. Tidak, tadi kita ulang lagi ya. Sampah dibagi menjadi dua, sampah organik dan anorganik. Prinsip pengelolaan sampah tadi ada tiga. Ada apa yang pertama? Reduce, reuse, dan recycle. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Penilaian yang terakhir berarti kita akan mengerjakan soal. Tapi selain soal, nanti juga Ibu bagikan penilaian antar teman. Sudah selesai mengerjakannya? Nah, yang sudah boleh perwakilan kelompoknya mengumpulkan. Sekalian lembar kerjanya juga dikumpulkan ya, LKPD-nya. Perwakilan kelompok aja yang maju. Soal dan LKPD-nya dikumpulkan. Pembelajaran hari ini? Baik. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Mudah dipahami nggak materinya? Mudah dipahami. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari kerusakan lingkungan. Dibaca bukunya di rumah ya. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu.
Tadi sudah Indah, sekarang Gibran. Silakan doa, Gibran. Siap berdiri. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa melakukan pembelajaran di pertemuan selanjutnya dengan lancar ya. Boleh, silakan istirahat.